Ya, jadi baik, dalam video ini saya akan menyelesaikan tugas teknologi jaringan mengenai static routing. Kita langsung masuk pada perintahnya atau soalnya. Di sini nomor 1, setiap komputer telah disetting menggunakan IP address yang didapat dari DHCP. Kemudian yang kedua, setiap interface pada router telah diberikan IP address dan subnet mask. Yang ketiga, switch SWFST digunakan untuk membuat 3 buah VLAN untuk dosen, mahasiswa, dan pegawai dengan konfigurasi sebagai berikut, seperti yang di tabel. Kemudian, yang keempat, permasalahannya dengan konfigurasi yang telah dilakukan, ternyata setiap PC klien pada jaringan dosen, mahasiswa, dan pegawai baik untuk FST dan PIS belum dapat digunakan untuk mengakses web server micrisvina.ac.id. Jadi tugas di sini tugasnya adalah membuat setiap PC klien tersebut dapat mengakses halaman web micrisvina.ac.id menggunakan browsernya masing-masing. Kemudian pastikan connectivity test pada simulasi telah mencapai 100% atau 6 dari 6 pengujian koneksi berhasil dilakukan. Oke, kita langsung saja pada prakteknya. Penyelesaian soalnya. Sini kita klik pada router server. Kemudian kita masuk pada CLI. Ya, di sini kita akan masuk pada mode privilege dengan perintah enable. Di sini saya singkat saja dengan EN. Kemudian kita akan masuk pada mode global config dengan perintah config. Ya, kemudian di sini kita akan menyeting IP root-nya pada router server ini. Di sini kita mengetik IP root. Kemudian kita akan mengetik alamat jaringan tujuannya, yaitu di sini 210.0.10.0. Kemudian dilanjutkan dengan subnet mask tujuannya, subnet mask jaringan tujuannya yaitu 255.255.255.0. Kemudian dilanjutkan dengan IP address-nya yaitu 10.0.0.2. Oke, kita akan lakukan untuk IP root yang berikut. Di sini kita akan mengganti untuk alamat jaringannya. Di sini kita ganti 20. Kemudian kita yang subnet mask dan IP address sama. Dan kita enter. Kemudian kita akan setting lagi untuk kemudian kita setting lagi untuk yang ketiga. Di sini kita ganti 30 untuk alamat jaringan tujuannya. Oke, di sini kita enter, terus kita akan mengganti untuk alamat jaringan. Untuk alamat jaringan 220. Kemudian di sini 220.0.10, kemudian 255.255.0. Kemudian di sini kita ganti dengan 20 IP address-nya. Ya, kita enter, kita menyeting IP root-nya untuk yang berikutnya. Di sini kita ganti alamat jaringannya dengan 220.0.20.0 dan selanjutnya. Kemudian IP root yang berikut kita setting alamat jaringan tujuannya menjadi 30. Kemudian kita enter. Ya, di sini kita sudah habis menyeting IP root-nya. Kemudian kita akan melihat tabel routingnya.
Untuk itu kita exit 1 kali, kemudian kita enter. Di sini kita akan melihat tabel routingnya dengan perintah show IP route. Ya, di sini ini adalah IP route yang kita tambahkan tadi. Kemudian kita lanjut untuk router FIS. Kita klik, kemudian CLI. Di sini kita buat sama seperti yang untuk router server. Di sini kita akan masuk pada mode enable atau mode privilege. Kemudian kita akan masuk pada mode global config dengan perintah conft. Kemudian kita akan memberikan IP route-nya. Di sini perintahnya IP route. Kemudian alamat jaringan tujuannya di sini alamat jaringan tujuannya 200.0.0.0. Kemudian disambung dengan subnet masknya 255.255.252 atau di sini subnet masknya 200.0.0.0 digaring 30. Oke, kita lanjut dengan IP address-nya yaitu 20.0.0.1. Kita enter. Kemudian di sini kita akan mengganti untuk IP address-nya di sini 30. Kemudian untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian untuk alamat jaringannya di sini kita ganti dengan 210.0.0.20. Oke, kita enter. Kemudian kita lanjut dengan IP route yang berikut. Di sini kita akan menggantikan untuk alamat jaringannya di sini 210.0.10. Kemudian IP route yang berikut di sini kita hanya akan menggantikan alamat jaringan untuk 210.0.30. Kemudian kita enter. Ya, sekarang kita akan melihat tabel routingnya. Kita exit 1 kali, kemudian perintahnya yaitu show IP route. Ya, di sini sudah tertera IP route yang kita tambahkan tadi. Statik itu yang baru kita tambahkan ada 4. Oke, kita lanjut untuk yang route FST. Kita klik pada router, kemudian pilih CLI. Di sini kita akan masuk pada mode privilege dengan perintah enable. Kemudian kita akan masuk pada mode global config dengan perintah conft. Ya, sini kita akan masuk pada penyetingan IP route dengan perintah IP route. Kemudian kita akan masukkan alamat jaringan tujuannya. Di sini 200.0.0.0. Kemudian kita sambung dengan subnet mask. Di sini 255.255.252. Di sini kenapa 252? Karena subnet masknya sama dengan 30. Kemudian kita lanjut dengan IP address. Kemudian kita lanjut dengan IP address yaitu 10.0.0.1.
Kemudian kita masuk pada IP route yang berikut. Di sini untuk IP addressnya di sini 30.0.0.2. Kemudian untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk alamat jaringannya di sini kita ganti dengan 220.0.10. Oke, kita enter. Kemudian kita lanjut pada IP route yang berikut. Di sini IP addressnya sama, kemudian subnet masknya sama. Yang kita ganti di sini adalah alamat jaringan 220.0.20. Kemudian IP route yang berikut yaitu kita menggantinya untuk alamat jaringan 220.0.30. Kemudian kita enter. Ya, untuk melihat tabel routingnya kita harus exit satu kali. Kemudian kita mengetikkan perintah show IP route untuk melihat tabel routingnya. Ya, di sini adalah yang S ini adalah IP route yang sudah kita tambahkan tadi. Sini ada S, berarti statik. Sini ada 4. Oke, kita sudah selesai menyeting IP route untuk 3 route server, route fish, dan route FSP. Kemudian kita akan mengecek cek resultnya. Di sini kita klik cek result, kemudian ya, di sini sudah tertulis selamat, Anda telah berhasil menghubungkan semua klien dengan web Unikeswina. Oke, kita akan cek pada assessment itemnya. Ya, di sini sudah tercentang semua. Kemudian di sini sudah 6/6 dan 100/100. Ya, mungkin itu saja penyelesaian soal mengenai static routing. Sekian dan terima kasih.